Oke, untuk materi minggu ini kita akan mereview sedikit mengenai matriks, operasi matriks, sifat-sifat matriks, sifat-sifat dari operasi matriks, dan matriks-matriks lainnya, seperti itu ya. Ini saya rasa sebagai bahan yang cukup dasar bagi Anda dalam mempelajari aljabar linier, karena memang beberapa mata kuliah ke depannya akan menuntut Anda dalam mereview kembali matriks dan konsep-konsep aljabar linier yang sudah dan akan Anda pelajari. Oke, kontrak kuliah tadi sudah kita bahas, RPS sudah termasuk ke dalam kontrak kuliah, kemudian ada matriks dan operasi matriks, inverse dan sifat aljabar matriks, kemudian ke referensi. Referensi sudah diberikan juga di awal. Oke, kira-kira yang menjadi latar belakang, salah satu contoh latar belakang adanya matriks, ya kira-kira bisa Anda perhatikan dalam tabel berikut, gitu ya. Mungkin kalau bisa kita tebak-tebak, ini merupakan tabel jadwal jam ya, jam pelajaran mungkin ya, jam pelajaran yang harus diambil selama hari ya. Ini kan karena parameternya adalah hari gitu ya. Contoh hari Senin kita harus belajar matematika 2 jam gitu ya. Hari Selasa 3 jam gitu. Ini mungkin terlalu lama ya, 3 jam 2 jam ya. Mungkin kalau parameternya 10 menit itu 30 menit kali. Nah, dari tabel yang sedemikian ini bisa Anda konversikan menjadi sebuah matriks ya. Jadi kuncinya adalah ketika Anda melihat tabel seperti ini, itu berupa baris dan tabel yang semuanya saling sejajar, gitu ya. Antara parameter yang satu dengan parameter yang lain, kemudian parameter yang bersifat letaknya horizontal dengan letaknya horizontal yang lain, seperti itu. Jadi itu kata kuncinya gitu ya untuk tabel, dan kemudian nanti akan dikonversikan menjadi suatu matriks. Kira-kira ada yang bisa kasih contoh nggak selain yang di slide ini, kira-kira permasalahan sehari-hari gitu ya, atau mungkin contoh yang lain gitu ya, yang bisa Anda sajikan dalam bentuk paparan baris dan kolom gitu. Ada nggak yang bisa kasih contoh? Kalau kalender, Pak? Kalender. Yang baris apa nih? Yang kolom apa? Kalau kita meninjau sebuah kalender, yang Anda jadikan baris apa? Yang Anda jadikan kolom apa? Kalau barisnya per minggu, kalau kolomnya per hari. Oke, bisa ya, bisa. Kalau di kalender Anda bisa melihat untuk 1 bulan tertentu gitu ya. Biasanya kalau 1 bulan dimulai dari minggu ke-1 ya, selalu ya, minggu ke-1 sampai maksimal minggu ke-5 gitu. Minggu 1 sampai minggu ke-5, kemudian untuk kolomnya itu berdasarkan hari ya. Tetapi tidak semua irisan antara kolom dan baris tersebut diisi ya. Contoh misalnya di minggu pertama bulan Februari, ya misalnya bulan Februari ya, itu hari Senin itu tanggal 1 bulan Februari itu bukan di hari Senin misalnya. Artinya kan di bulan Februari tersebut di minggu pertama hari Senin itu ini kosong ya. Kalau misalnya kita contohkan tanggal 1 itu di hari Kamis misalnya, maka di hari Senin, Selasa, Rabu di minggu pertama itu akan bernilai kosong ya, seperti itu.
Nah, itu sebenarnya kalau dalam matriks nanti ya kita akan bahas bahwa itu sebenarnya akan tidak mungkin nantinya ya kalau misalnya ada elemen yang tidak terisi. Tapi contoh yang bagus. Kira-kira ada yang bisa mencontohkan yang lain? Mungkin? Rapor, Pak. Sorry, suaranya kurang besar mungkin. Rapor. Sorry, gimana? Rapor, Pak. Rapor? Rapor ya, betul ya? Iya, Pak, benar rapor. Oke, kalau rapor yang Anda bisa jadikan sebagai itemnya baris apa nih? Baris biasanya pengetahuan sama praktik, Pak. Kalau yang kolom, Kalau kolom? mata pelajaran, Pak. Oke, ini mungkin kebalik tapi nggak apa ya. Ini contoh yang bagus. Kalau baris, kalau misalnya Anda lihat di raport gitu ya, di raport SMA atau SMP juga ada dibagi pengetahuan dan keterampilan nggak ya? Saya rasa SMA aja ya. Pada saat SMA itu bagian baris itu daftar-daftar nama mata pelajaran gitu ya. Kemudian di bagian kolom itu ada pengetahuan, ada keterampilan ya kalau saya nggak salah ya. Nah, masing-masing parameter pengetahuan dan keterampilan untuk masing-masing mata pelajaran itu ada nilainya gitu ya. Misalnya 85, 83. Kemudian untuk misalnya mata pelajaran bahasa Indonesia pengetahuannya 70, keterampilannya 73 gitu misalnya, dan seterusnya sampai beberapa mata pelajaran ya. Dan itu bisa ya, bisa dan pasti ada gitu ya. Untuk setiap irisan antara kolom dan baris pasti ada contoh nilainya gitu ya. Di mana barisnya itu mata pelajaran, kolomnya itu adalah teknik penilaian saya rasa ya, keterampilan dan pengetahuan. Sorry, jenis penilaian seperti itu. Oke, saya harap Anda bisa memberikan contoh-contoh yang lain ya, seperti itu. Jadi kira-kira definisi matriks itu kurang lebih seperti ini ya. Tadi kata kuncinya baris dan kolom, gitu. Tetapi kalau di awal-awal yang bisa di highlight itu jajaran persegi panjang gitu ya. Persegi panjang dari bilangan-bilangan. Suatu matriks A yang memiliki M baris dan N kolom dikatakan sebagai matriks berukuran M dikali N yang berbentuk sedemikian gitu ya. Nah, jika kita berbicara mengenai M baris dan N kolom, yang baris yang mana sih sebenarnya? Kalau dari contoh A ini? Saya sebentar. Bisa jawab, Pak. A11, A12 sampai AN. Iya, betul ya. Itu baris ya. Kalau misalnya yang Wahyu sebutkan itu adalah elemen-elemen baris gitu. A1, A11, A12 sampai A1N. Kalau yang kolom berarti yang tegak lurus ya. A11, A21 sampai AM1 gitu. Tapi jangan kebalik antara elemen baris, elemen kolom dengan daftar-daftar baris dan daftar-daftar kolom. Gitu. Kalau misalnya daftar-daftar kolom, yang Anda sebutkan adalah ke semuanya ini gitu ya. Jadi Anda sebutkan A11 sampai A1N itu adalah elemen baris pertama. Kemudian A21 sampai A22N itu adalah baris kedua. Dan seterusnya sampai AM1 sampai AMN, itu baris ke M. Dengan analogi yang sama, untuk A11 sampai AM1 itu kolom pertama, seterusnya sampai A1N dan AMN. Seperti itu. Saya mau buka coretan sebentar ya.
Oke, kita lanjut. Oke, elemen-elemen AIJ dari matriks A disebut sebagai entry-entry dari A. Kalau Anda perhatikan di situ ada A kecil IJ. Biasanya kalau Anda memiliki matriks A, maka elemennya matriksnya adalah A besar, maka Anda harus menamakan elemen-elemennya adalah A kecil. Kalau misalnya Anda tetapkan atau menuliskan matriks B besar, maka elemen-elemennya B kecil. Kalau terbalik, saya rasa akan bingung nanti bagi Anda dan bagi orang lain yang membacanya gitu ya. Oke, di sini ada A kecil IJ, indeks I itu menyatakan apa ya? Atau secara keseluruhan, indeks IJ itu apa sih sebenarnya? Menyatakan apa? Pada mau jawab ini? Baris kolom J, Pak. Kenapa kok malu-malu sih? Kenapa malu-malu sama saya? Kalau misalnya jawab aja, buka mic-nya gitu ya. Oh, oke. Mic-nya rusak. Baik, benar ya, dari Halilah, AIJ, IJ itu menyatakan indeks di mana posisi A itu terletak pada baris ke I, kolom ke J ya. Jadi kalau misalnya Anda melihat di sini ada A22, berarti A22 ini terletak pada baris kedua ya, ini baris kedua, dan kolom kedua. Nih, betul ya. Kalau misalnya secara umum, kalau misalnya kita meninjau dalam elemen yang paling pojok kanan bawah, itu adalah AMN, di mana AMN itu elemen baris ke M, kolom ke N. Itu ya, jangan kebalik ya. Bukan baris ke N, kolom ke M gitu ya. Tapi M-nya itu yang duluan yang menjadi baris. Ini seperti contoh matriks-matriks ya. Ini matriks semuanya bilangan bulat. Ini matriks baris ya, karena dalam bentuk mendatar tadi sudah kita bahas. Kemudian ada matriks lagi. Kemudian 1, 3 ini dalam bentuk kolom ya, matriks kolom. Dan sebenarnya kalau bisa dibilang suatu entry yang hanya memuat suatu matriks yang hanya memuat satu entry aja juga kita sebut dengan matriks gitu ya. Entah dia juga termasuk matriks kolom atau matriks baris gitu ya. Jadi kalau misalnya entry seperti ini, baris sama kolomnya ada berapa? Ada yang tahu nggak? 1, Pak. 1 ya, semuanya sama-sama 1. Gitu. Karena nggak ada baris kedua, nggak ada kolom kedua, nggak ada baris selanjutnya gitu. Jadi karena hanya ada 1, berarti baris dan kolomnya juga 1. Seperti itu. Ya mungkin mau coba bahas sedikit mengenai persegi panjang ini ya. Kira-kira kalau misalnya matriks itu suatu jajaran persegi, boleh nggak? Karena di sini penjelasannya persegi panjang gitu. Tapi kalau misalnya saya pengen kita bahas sedikit apakah matriks itu jajaran persegi, itu kira-kira boleh nggak ya? Boleh. Boleh. Kenapa tuh? Kalau misal kolomnya ada 2 entry, terus barisnya ada 2 entry, berarti persegi dong. Barisnya ada 2 entry, kolomnya ada 2 entry. Berarti yang dimaksud Wahyu kira-kira sama ya, maksudnya banyaknya kolom dan banyaknya baris sama ya. Nah itu bisa dikatakan suatu persegi ya.
Oke, jadi sebenarnya tidak perlu terkecoh sama definisi ya. Di sini definisi kalau misalnya Anda bilang, misalnya Anda baca jajaran persegi panjang, bagaimana dengan persegi Pak? Ya persegi juga bisa gitu. Karena kalau dalam definisinya persegi juga merupakan suatu persegi panjang. Ya, jadi jangan Anda tidak klasifikasikan persegi itu sebagai persegi panjang. Nanti repot ke depannya. Oke, itu definisi matriks. Kita lanjut. Oke, vektor baris, vektor kolom ya. Jadi kalau misalnya Anda mengambil, tadi yang sudah kita bahas ya, Anda mengambil satu baris saja atau satu kolom saja dari suatu matriks, itu bisa Anda katakan sebagai, kalau baris, satu baris ya vektor baris. Kalau Anda mengambil satu kolom ya kolom gitu ya. Kalau yang bentuknya horizontal itu baris, yang bentuknya vertikal berarti kolom. Jadi seperti contoh yang tadi ya, 2103 ini matriks, tetapi karena bentuknya mendatar, kita sebut dengan vektor baris. Sama juga untuk 13 merupakan matriks, ketika Anda lihat bentuknya vertikal, maka itu adalah vektor kolom gitu ya. Inti kata kuncinya satu gitu ya. Anda bisa lihat di sini kata kuncinya. Memiliki satu. Kalau misalnya satu baris, Anda bisa sebut dengan vektor baris. Kalau misalnya vektor kolom, Anda bisa sebut dengan vektor kolom. Jadi kalau misalnya kita balik ke yang tadi, untuk yang 4 tadi, Anda bisa simpulkan karena hanya memiliki satu kolom dan satu baris, maka matriks seperti ini bisa Anda sebut sebagai dua ya. Dia adalah vektor baris, bersamaan juga dengan dia adalah vektor kolom. Seperti itu. Nah, ini tadi yang sudah sempat saya singgung gitu ya, matriks persegi atau bujur sangkar. Suatu matriks A dengan jumlah baris n dan jumlah kolom n ya sama-sama n, jumlah baris dan jumlah kolomnya sama yaitu n, itu disebut dengan matriks bujur sangkar order n yang berbentuk sedemikian ya kumpulannya ya. Jadi nanti di bagian pojok kanan bawah itu akan memiliki indeks nn. Gitu. Entry A1, 1, A2, 2, ANN disebut sebagai diagonal utama matriks A, seperti itu. Kalau yang matriks yang isinya satu elemen tadi, matriks persegi bukan? Persegi, Pak. Ya, persegi ya, karena tadi sudah dijelaskan juga. Barisnya satu, kolomnya satu. Ya udah, itu berarti matriks persegi juga. Oke, lanjut ke matriks setara. Misalkan A, AIJ, jadi kalau misalnya dalam penulisan, Anda juga bisa tuliskan dalam bentuk ini ya, AIJ. Ini kurang lebih definisinya adalah bahwa elemen-elemennya adalah A, IJ itu adalah indeksnya gitu. Kalau misalnya Anda tidak menuliskan kurung sikunya, maka AIJ itu hanya sebagai konstanta saja. Jadi mohon diperhatikan ya, kalau misalnya Anda dalam penulisan seperti ini gitu, kalau misalnya dalam ujian atau tugas gitu ya. Kalau misalnya yang Anda maksudkan adalah matriks, jangan lupa sisipkan kurung siku. Gitu ya. Sama juga untuk B. Jadi kita coba baca lagi. Misalkan A, AIJ, dan B, BIJ adalah matriks berukuran M kali N. Matriks A dikatakan sama atau setara dengan B, yaitu A sama dengan B jika dan hanya jika setiap elemennya itu sama. Gitu ya. Di matriks A untuk elemen pada baris pertama, baris ke I, kolom ke J, itu sama dengan elemen pada matriks B dari baris ke I, kolom ke J. Jika itu sama semuanya,
maka bisa Anda katakan bahwa A dan B itu adalah sama atau setara. Dan itu untuk setiap I dan J-nya bergantung sama banyaknya baris dan kolom. Ini adalah banyaknya baris, dan J adalah banyaknya N banyaknya kolom ya. Oke, contohnya untuk A dan C. Kira-kira apakah A setara nggak sama C? Tidak, Pak. Oke, Devan bilang tidak. Ada yang lain nggak? Tidak setara, Pak. Wahyu juga votingnya tidak setara. Apalagi ada yang bilang setara nggak? Atau berarti setuju semua nih kalau misalnya tidak setara? Oke, kalau misalnya nggak setara, kira-kira ada alasannya nggak kenapa nggak setara? Karena kolom sama baris yang A itu, A sama C itu berbeda, Pak, gitu, Pak. Oke, ya, betul ya. Jadi sebenarnya kalau betul kata Devan tadi ya, Anda tidak perlu mengecek semua entry-entry-nya. Kalau misalnya Anda lihat dengan sekilas bahwa A dan C itu entah berbeda banyak kolom atau banyak barisnya, sudah langsung pasti nggak sama. Gitu ya. Jadi Anda lihat yang A itu cuma ada 2 kolom, tapi yang C itu hanya A itu hanya 2 kolom, tetapi yang C itu 3 kolom. Mau entry-nya, misalnya entry-nya ini sama-sama 4 deh misalnya, di sini 4. Mau misalnya dia 4 gitu ya, A dan C nggak setara karena A tidak memiliki kolom ketiga gitu. Kolom ketiga itu kan yang harus kita bandingkan juga dengan C supaya memang mengecek apakah A dan C itu adalah matriks setara gitu ya. Jadi kalau misalnya mau Anda berkesimpulan bahwa semua entry ini sama dengan entry yang ini, entry yang ini ya, misalnya 2 1 3 4, tetapi masih ada kolom yang tersisa gitu ya, maka dua matriks itu enggak setara. Kalau misalnya ini saya ganti dengan 5 deh, X-nya saya ganti dengan 5. Kira-kira ada dua matriks yang setara enggak? Ada, Pak. Apa tuh? Matriks A sama B itu setara, Pak, kalau X-nya diganti 5. Oke, betul ya. Kalau misalnya diganti dengan 5, berarti A dan B setara. Bisa kita cek ya. Di sini kita cek yang sama-sama baris dan kolomnya gitu. 2 dengan 2 ya. Kemudian ada 1 dan 1, 3 dan 3. Tadi kita ganti X-nya dengan 5. Berarti 5 dan 5. Anda lihat juga banyaknya kolom dan baris semuanya sama-sama 2. Semua entry-nya juga sama dari masing-masing lokasi. Maka Anda bisa simpulkan bahwa A dan B itu adalah sama atau setara. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada. Tadi sudah kita bahas mengenai matriks. Jadi sebenarnya matriks itu juga bisa kita kenakan juga suatu operasi ya, sama seperti suatu bilangan gitu ya. Jadi matriks itu bisa juga dikenakan suatu operasi. Definisi penjumlahan dan pengurangan, jika A dan B adalah matriks-matriks yang berukuran sama. Kata kunci kalau misalnya Anda mendengar kata berukuran sama, itu adalah banyaknya kolom antara A dan B itu adalah sama, banyaknya baris juga sama. Itu ya, ketika itu terpenuhi, Anda bisa sebut dengan kedua matriks itu berukuran sama.
Jika A dan B matriks-matriks yang berukuran sama, maka penjumlahan A plus B adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan entry B ke entry yang sesuai dari A. Dan selisih A min B adalah matriks yang diperoleh dengan mengurangkan entry B dari entry yang sesuai dengan A, gitu ya. Matriks dengan ukuran yang berbeda tidak dapat ditambahkan atau dikurangkan. Jadi sama seperti matriks A dan C tadi ya. A dan C tadi berbeda kolom. Nah, kalau misalnya dengan konsep seperti ini, berarti A dan C tidak dapat ditambahkan atau dikurangkan. Karena tadi A kan ada 2 kolom, C ada 3 kolom ya, itu nggak bisa ditambahkan. Jadi seperti contoh ini, A-nya sedemikian, B-nya sedemikian, C-nya juga sedemikian ya. Kalau kita breakdown, A itu banyaknya baris ada 3, kolomnya ada 4. Untuk B, barisnya ada 3, kolomnya ada 4. C itu baris dan kolom ada 2. Nah, karena A dan B itu berukuran sama, tadi masing-masing kolom dan baris itu banyaknya sama, maka Anda bisa lakukan operasi penjumlahan dan pengurangan sesuaikan dengan lokasinya, gitu. Lokasi baris dan kolom yang beririsan. Jadi sedemikian, Anda bisa cek, kalau misalnya A tambah B, berarti 2 ditambah min 4, maka min 2 adalah entry kolom 1 baris 1 pada A plus B, dan seterusnya, sampai baris ketiga kolom keempat. Begitu juga dengan A min B. Namun, karena C itu berbeda ukuran dengan A, baik dengan A maupun B, maka keseluruhan ini adalah tidak dapat didefinisikan, ya, tidak terdefinisi untuk masing-masing operasi penjumlahan dan pengurangan. Oke, tadi penjumlahan dan pengurangan itu Anda lakukan terhadap setidaknya dua matriks ya, 2 matriks yang berukuran sama. Sekarang kita masuk ke perkalian matriks skalar. Jadi jika A adalah sembarang matriks, kemudian C adalah sembarang skalar, sembarang konstanta, maka hasil perkalian CA Anda peroleh dengan mengalihkan setiap entry matriks A dengan skalar C atau konstanta C. Jadi matriks CA dapat dikatakan kelipatan skalar dari A ya, kelipatannya sebesar C. Seperti itu. Jadi Anda lihat di sini CAIJ, jadi ketika Anda mengalihkan CAIJ ya, C terhadap matriks A, maka C itu akan dikalikan terhadap masing-masing entry sehingga akan menghasilkan yang seperti ini gitu ya, CAIJ. Ini adalah contoh, karena ini konstanta dan kita bermain di semesta bilangan real ya, jadi bisa dikalikan dengan 2, dikalikan min 1, dikalikan sepertiga, dikalikan dengan ya bilangan real yang lain ya. Bisa Anda kalikan dengan pi juga tidak masalah, selama kita berbicara dengan semesta bilangan real. Oke, itu A-nya sedemikian, B-nya sedemikian, C-nya juga sedemikian. Kita punya kalau misalnya 2 kali A itu sedemikian, min 1B itu sedemikian, dan sepertiga C sedemikian. It is common practice to denote min 1 dikali B itu adalah min B. Jadi kalau misalnya Anda, ini seperti pada bilangan gitu ya, Anda mendefinisikan min 5 sebagai min 1 dikalikan dengan 5 ya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu bilangan positif, Anda kalikan 1, maka Anda notasikannya menjadi min sesuatu itu, gitu ya, sama seperti matriks. Karena toh sebenarnya yang Anda lakukan ketika Anda mengalihkan min 1 terhadap matriks,
ya Anda kalikan terhadap setiap elemen min satunya. Nah, ketika min satunya dikalikan terhadap sesuatu yang positif, maka notasinya akan menjadi berubah. Min 2, min 7, min 1 Anda kalikan min 1 menjadi 1, dan seterusnya. Nah, untuk matriks itu antara dua ya, maksudnya antara dua matriks, itu juga bisa dikenakan perkalian, operasi perkalian. Tetapi memang ada ketentuan, gitu ya. Coba kita baca. Jika A adalah matriks M dikali R dan B adalah matriks R dikali N, maka hasil kali AB adalah matriks berukuran M dikali N, yang entry-entry-nya ditentukan sebagai berikut. Untuk mencari entry baris I dan kolom J dari AB, maka kita akan ambil baris ke I dari matriks A dan kolom J dari matriks B, yang kemudian akan Anda kalikan itu semuanya baris dan kolom secara bersama-sama. Ya, jadi Anda untuk baris ke I, kolom ke J, entry ke 1 dari baris ke I, Anda kalikan dengan entry 1 dari kolom ke J, dan seterusnya sampai ke entry ke berapa nih? Kalau misalnya MN. Berarti R ya, sorry, R. Berarti Anda dari 1 sampai R untuk baris ke I, entry 1 sampai R untuk kolom ke J. Anda kalikan semuanya. Hasil perkalian masing-masing letak yang sama itu Anda jumlahkan. Nah, itu adalah elemen IJ. Seperti itu. Nah, kata kuncinya adalah belakang depan ya. Ini belakang depan. A itu yang Anda ambil adalah bagian belakang, berarti bagian kolom. Kemudian untuk yang B itu bagian depan, itu adalah bagian baris. Kolom dari A jumlahnya harus sama dengan kolom dari R, supaya AB ini bisa dilakukan perkalian matriks tersebut. Itu ya. Jadi contohnya demikian ya. Di sini kita ada A yang berukuran 2 kali 3. Ya, 2 baris, 3 kolom. Untuk yang B, matriks berukuran 3 kali 4. Barisnya ada 3, kolomnya ada 4. Kalau misalnya kita secara tebakan, A dikali B nanti itu akan menghasilkan matriks dengan ukuran 2 kali 4. Ya. Kemudian semuanya sama. Untuk kolom dia 3, baris untuk yang B dia 3 juga. Makanya bisa dilakukan perkalian matriks. Ya. Kemudian seperti yang saya katakan tadi, untuk mendapatkan entry AB pada baris kedua kolom ketiga, maka Anda mengambil baris kedua dari A dan kolom ketiga dari B. Anda cocokkan masing-masing elemennya dari 1 sampai 3. Gitu ya. 2 kali 4, kemudian Anda tambahkan dengan 3 kali 6, ditambahkan dengan 0 kali 5, dan seterusnya ya. Jadi Anda dapatkan AB yang demikian. Ini prosedurnya ya. Ini baris ke I, ini kolom ke J, yang kemudian Anda cocokkan sampai dari entry pertama sampai entry ke R. Ini entry pertama sampai entry ke R. Gitu. Oke, sampai perkalian matriks ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau tidak ada,
kita lanjut ke partisi matriks ya. Suatu matriks dapat dipartisi menjadi matriks yang lebih kecil gitu. Kalau kita berbicara mengenai partisi, kata kuncinya adalah yang lebih kecil ya, matriks yang lebih kecil gitu. Kalau misalnya Anda punya matriks ukuran M dikali N, ingin mengubah, sebentar, mungkin akan lebih enak kalau pakai ini ya. Oke, misalnya kita punya matriks A, itu sama dengan misalnya 3 kali 3 aja. 3 kali 3. A11, A12, A13, A21, A22, A23. Kemudian A31, A32, dan A33. Nah, ketika Anda ingin melakukan partisi, maka bisa dibilang caranya cukup mudah ya. Hanya tinggal menggambarkan garis saja di sela-sela elemen, gitu ya. Di sela-sela kolom atau di sela-sela baris. Ya, terserah. Kalau misalnya mau di sela-sela kolom saja seperti ini, maka Anda akan mempartisi matriks ini menjadi 2, ya. Menjadi matriks yang ini dengan matriks yang ini. Kalau misalnya boleh saya tuliskan, A itu akan Anda partisi menjadi katakan misalnya S gitu ya, dan T. Di mana S itu adalah matriks yang ini adalah S, dan kemudian T itu adalah matriks yang ini. T. Itu ya. Anda juga bisa lakukan seperti ini, tidak hanya vertikal ya, tapi bisa juga horizontal atau gabungan dua-duanya. Yang terpenting adalah ketika kita bermain dengan partisi, kata kuncinya adalah Anda menggambarkan garis di sela-sela baris atau di sela-sela kolom. Misalnya saya berikan contoh yang sama, A11, A12, A13, kemudian ada A21, A22, A23, A31, A32, A33. Misalnya Anda menggambarkan sela-sela garis di baris kedua dan baris ketiga, kemudian baris 1 dan baris 2, kemudian kolom 1, kolom 2. Maka penulisan partisinya ya bisa dibebaskan ke Anda gitu ya. Misalkan A11 mau dinamai dengan B11 misalnya. Kemudian A21 mau dinamakan B21. A31 dinamakan B31. Kemudian untuk matriks yang besar ini Anda namakan misalnya B12, B22, dan B23. Ya. Maka Anda lihat di sini ada representasi masing-masing gitu ya. B11 dengan A11 dan seterusnya, dan B12 itu terhadap A12, A13. Intinya adalah ketika Anda berhadapan dengan partisi, bahwa Anda ingin melakukan penulisan yang lebih ringkas jika dibandingkan dengan Anda menuliskan secara brute force dari A11 sampai ANN atau AMN gitu ya. Kalau misalnya dalam penulisan ketika Anda ujian, itu nanti akan repot misalnya kalau Anda tuliskan satu-satu. Anda bisa lakukan dengan cara ini sebagai penulisan saja, seperti itu. Kemudian yang lain yang perlu Anda perhatikan adalah ketika Anda menuliskan partisi, ya tentu dan pastikan juga bahwa ukurannya akan menjadi lebih kecil. Jangan sampai sama. Kalau sama ya apa gunanya Anda melakukan partisi. Seperti contoh kan ini dari 33 berukuran 33 berubah menjadi 1 dikali 2. Ya, lebih kecil ya. Ini juga 3 kali 3 berubah menjadi 3 kali 2. Lebih kecil. Ya, jadi pastikan ketika Anda melakukan partisi, yang pertama tadi peletakan garis antara sela-sela ya, sela-sela baris dan sela-sela kolom. Kemudian pastikan bahwa partisi itu Anda ubah menjadi ukuran yang lebih kecil. Nah, pertanyaannya, kira-kira partisi seperti apa yang
membuat dia tidak berubah ukurannya. Tadi kan yang sempat saya singgung, partisi itu harus membuat ukuran yang awal itu menjadi kecil gitu. Nah, kira-kira partisi seperti apa yang membuat ukurannya tetap sama? Ada yang bisa elaborasi ke saya nggak? Wah, pada bingung ya? Sebenarnya cukup simpel ya, ketika memang Anda dihadapkan dengan pertanyaan seperti itu, yang Anda buat partisi yang membuat itu ukurannya tidak berubah adalah ketika setiap sela-sela dari antar baris dan antar kolom Anda berikan garis. Contohnya seperti ini untuk yang 3x3. Ya, ini kan ketika Anda memberikan garis di sela-sela kolom, garis di sela-sela baris, maka entry yang ini ya kalau misalnya diubah kembali akan menjadi entry yang sama saja, gitu ya. A12 akan menjadi A12, A13 akan menjadi A13 dan seterusnya sampai A33. Dan itu kan kalau misalnya digambarkan kembali itu tidak akan mengubah baris dan kolom, dan itu akan menjadi sia-sia partisinya. Untuk apa dilakukan? Jadi pastikan memang ketika Anda melakukan partisi itu secara garis besar mengurangi ukuran dari matriks sebelumnya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak dari partisi? Seperti contoh ya, yang contoh pertama menggambarkan garis di sela-sela baris 2 dan ketiga. Ini adalah garis di sela-sela kolom 3 dan 4. Maka matriks ini itu akan menjadi A11, kemudian matriks A14, A24 menjadi A12 yang besar, kemudian matriks ini menjadi A21 dan A34 menjadi A22. Dan seterusnya. Ya, untuk yang bawah ini juga ini kumpulan baris-baris yang kumpulan garis yang semuanya berada di sela-sela baris ya. Untuk yang contoh ketiga itu kumpulan garis di sela-sela kolom. Makanya ini penulisannya secara kolom, sedangkan ini penulisannya secara baris. Ada yang mau ditanyakan nggak dari partisi matriks? Izin bertanya, Pak. Sebentar ya. Oke, silakan tadi yang bertanya siapa? Saya Pak Ivander. Oke, silakan Ivander. Jadi kan di partisi itu kan Pak, yang A11, misalnya dari contoh yang A itu kan A11 sampai A23 terakhir itu kan jadi A11. Ya. Kalau begitu, jadinya setiap entry-nya tuh digabungkannya tuh bagaimana ya Pak? Ini hanya penulisan saja. Dalam partisi itu memang yang dipentingkan ada penulisan sebenarnya. Kalau misalnya Anda menganggap ini sebagai suatu yang bisa dihitungkan ya, misalnya dilakukan operasi, maka akan sia-sia. Kenapa? Karena A11 ini kan memiliki ukuran yang berbeda dengan A12.
Ya enggak? A11 itu ukurannya ada 2x3. Yang A12 yang besar yang bagian kanan itu ukurannya 2x1 gitu ya. Jadi sebenarnya ini hanya penulisan yang nanti akan berguna bagi Anda ya, kalau misalnya dalam penulisan misalnya skripsi atau misalnya dalam ujian, supaya memang Anda hanya melihat operasi-operasi yang hanya dalam partisi itu saja. Atau memang hubungan yang antara partisi lain juga sebenarnya bisa dilakukan. Tapi itu mungkin nanti ya di bab-bab selanjutnya gitu. Tapi yang mungkin perlu ditekankan di sini bahwa ketika Anda berbicara mengenai partisi, skill yang ingin kita kenalkan itu, yang Anda pelajari itu adalah mengenai penulisan sebenarnya. Coba bayangkan deh, Anda misalnya memiliki sejumlah data gitu ya, sejumlah data yang ditempatkan ke dalam suatu matriks berukuran 1000 kali 1000. Kira-kira Anda mau menuliskan nggak 1000 kali 1000 di dalam kertas? Akan sulit ya. Jadi akan lebih baik jika angka 1000 itu di dalam penulisan itu diwakili. Diwakili dengan cara apa? Partisi ini. Itu misalnya kalau 2x2 misalnya. Berarti kalau 1000 kali 1000 itu bisa dipecahkan 500 ke atas, 500 ke bawah, 500 ke kiri, 500 ke kanan gitu. Artinya 500 yang kiri atas itu akan menjadi partisi yang pertama dan seterusnya sampai kanan bawah gitu ya. Nah, secara penulisan kan akan lebih baik yang 2x2 atau dibandingkan dengan 1000 kali 1000. Ya. Jadi secara partisi itu penulisan yang cukup penting, tetapi kemudian nanti mungkin kita akan belajar di bab selanjutnya bahwa memang partisi juga itu bisa dilakukan operasi. Seperti itu, Evander. Dan ada yang masih bingung nggak? Baik Pak, sudah paham. Oke. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang paling sering itu sebenarnya penulisan yang seperti ini nih, yang sebenarnya paling sering gitu ya. Karena dengan matriks seperti ini kita bisa memberikan representasi secara matriks apa nih? Ini matriks apa? Ada yang bisa ingat? Ada yang ingat nggak dari slide yang awal-awal? Ini matriks apa? Kolom, Pak. Kolom ya. Jadi biasanya memang yang paling sering dan untuk representasi itu kalau kita partisi itu kalau nggak bentuknya matriks kolom ya matriks baris gitu ya. Tapi ini kan hanya visual ya. Jadi kalau misalnya Anda artikan gitu, bukan berarti kalau misalnya matriks kolom itu adalah hasil partisi dari garis-garis yang dalam bentuk kolom. Bukan, justru Anda menggambarkan garis di sela-sela baris kan. Baru Anda mendapatkan matriks kolom. Vektor kolom. Atau sama aja sih. Namun ketika Anda menggambarkan garis-garis di sela kolom, maka hasilnya adalah matriks baris atau vektor baris. Gitu ya. Jadi bedakan antara sela-selanya ya, supaya memperoleh entah matriks baris atau matriks kolom. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau tidak ada, kombinasi linear. Jadi definisi kombinasi linear, jika A1, A2, AR adalah matriks dengan ukuran yang sama, dan jika C1, C2, CR adalah skalar, maka dapat dibentuk dengan indeks yang sama ya, C1 dengan A1, C2 dengan A2, seterusnya sampai CR dan AR. Itu masing-masing kita kalikan,
kemudian hasil kali dari semua R perkalian tersebut itu kita jumlahkan. Itu adalah kombinasi linear. Jadi gabungan antara perkalian skalar matriks dan operasi penjumlahan dari masing-masing skalar perkalian skalar matriks tersebut. Itu adalah kombinasi linear. Dan harus diperhatikan bahwa memang jumlahnya matriks dan AR banyaknya harus sama-sama R atau sama-sama N, sama-sama M, harus sama. Baru bisa Anda lakukan kombinasi linear. Jadi kalau misalnya Anda bayangkan matriksnya ini ada 8 misalnya, tetapi tetapi skalarnya ada 10, terus sisa 2 dari skalar ini mau dikalikan ke matriks yang mana? Kan bingung gitu ya. Jadi harus sama banyaknya skalar dan matriks. Ini contoh ternyata sudah di kombinasi linear ya. Jadi seperti ini. Anda perhatikan bahwa untuk matriks A yang demikian ya, A1, AMN gitu ya. Kemudian Anda kalikan dengan matriks kolom, maka itu tidak lain dan tidak bukan merupakan suatu kombinasi linear. Ya, kombinasi linear terhadap apa? Terhadap skalar X1 dikalikan dengan kolom yang ini, kemudian skalar yang X2 dikalikan dengan kolom ini, sampai ke skalar Xn dikalikan dengan kolom yang ini. Kalau misalnya mau di breakdown atau dikalikan secara brute force ya, secara satu-satu gitu, kan agak ini ya, agak lama ya. X1 Anda kalikan dengan A1, A11, kemudian Anda tambahkan dengan X2 dikalikan A12, maka hasilnya adalah entry yang pertama dari AX. Yaitu bisa saja dalam penulisan gitu ya. Tetapi akan lebih mudah jika seperti ini. Ada yang masih bingung nggak kira-kira kenapa bisa seperti ini gitu? Bahwa sebenarnya perkalian antara matriks dan vektor itu sebenarnya adalah kombinasi linear antara skalar-skalar yang ada di vektor X terhadap vektor-vektor kolom yang ada di A. Ada yang masih bingung nggak? Bingung, Pak. Oke, karena ya Dea masih bingung, kita lihat ya, di sini ada A, di sini ada X. Mungkin sebelumnya setuju nggak sama saya kalau misalnya A dikali X itu adalah sedemikian? Setuju nggak? Atau ada yang mau dicoba lagi? Atau mungkin kita coba dicoretan saja ya. Mungkin kalau MN agak sulit ya membayangkannya. Coretan. Sebentar ya. Oke, kalau misalnya mungkin sedikit bingung dengan indeks yang lebih umum, mungkin kita coba yang lebih kecil kali ya. Misalnya saya punya matriks 2 kali 2 A, A11, A12, A21, A22. Kemudian kita ingin mengalihkan terhadap vektor kolom atau matriks kolom dengan V1 dan V2.
Oke, mungkin bisa bantu saya ya. A dikali V itu seperti apa? Yang entry pertama apa nih? A11 V1. A11V1, kemudian A12V2. A12V2 ya. A12V2. Yang di bawah ini akan menjadi A21 V1 ditambah A22 V2. Ini setuju sama saya? Ada yang kira-kira berbeda nggak? Setuju ya? Oke, kalau setuju, ini karena sama-sama penjumlahan, boleh nggak saya pisahin seperti ini? Saya pisahin A11V1, A21V1, ditambah A12V2, A22V2. Boleh nggak? Setuju nggak? Atau masih bingung? Kalau misalnya saya ada A ditambah B, C ditambah D, ini boleh nggak saya pisah jadi AC ditambah BD? Boleh nggak? Kira-kira Boleh, Pak. boleh ya? Boleh, Pak. Ini seperti inilah kira-kira. A11V1, A21V1 saya pisah di sini ditambah gitu ya. Jadi kira-kira ini elemen ini ditambah ini akan menjadi ini. Elemen ini ditambah ini menjadi ini gitu ya. Nah, ini kan sama-sama ada V1 di sini. Sama-sama ada V1. Boleh nggak saya keluarkan? Karena sama-sama skalarnya, saya keluarkan menjadi V1, A11, A21. Ditambah, ini sama-sama nih, V2 nih. Boleh nggak saya keluarin? V2, A12, ini A21. Boleh nggak saya seperti ini? Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh ya. Kalau misalnya kita perhatikan V1, V2 ini kan skalar ya. Skalar yang diperoleh dari vektor ya. Sedangkan untuk yang A11, A21 ini itu merupakan vektor kolom ya, matriks kolom. Yang pertama ini. Sedangkan untuk yang ini adalah matriks kolom yang kedua ya dari ini. Ya kan? Ini kan sama-sama matriks ya dengan ukuran yang sama. Dan ini adalah skalar ya. Berarti ini merupakan kombinasi linear. Setuju nggak sama saya? Setuju, Pak. Ayo setuju. Yang lain gimana nih? Tadi definisi kombinasi linear kan perkalian antara skalar dengan suatu matriks gitu ya. Tapi ditambahkan gitu. Yang memang banyaknya skalar dan matriks itu banyaknya sama gitu. Disebutnya K1A1, K2A2. Ini juga sama ya. Ini kan skalar nih. Ini kan matriks. Ini skalar. Ini matriks. Banyaknya skalar ada 2. Banyaknya matriks ada 2. Jadi boleh nggak saya sebut ini dengan kombinasi linear? Boleh, Pak. Boleh ya. Oke. Jadi sebenarnya begitulah proses perkalian matriks itu ya. Sebenarnya kurang lebih perkalian matriks dengan vektor itu merupakan kombinasi linear antara entry ke I, skalar ke I dari vektor tersebut terhadap kolom ke I dari matriks A. Gitu ya. Jadi skalar ke 1 terhadap vektor kolom ke 1 itu Anda kalikan. Kemudian skalar kedua Anda kalikan dengan vektor ke 2. Seterusnya sampai skalar ke N, vektor kolom ke N dari matriks A. Semua perkalian itu Anda jumlahkan. Nanti akan menghasilkan nilai yang sama dengan perkalian yang biasa. Kira-kira sampai sini ada yang masih bingung nggak?
Ada yang bingung? Oke, mungkin bisa Anda coba untuk ukuran yang lebih tinggi ya. Misalnya Anda coba untuk A-nya ukuran 3x3 dan X-nya itu vektor dengan 3 entry gitu. Anda coba bagaimana perkaliannya antara A dan X, kemudian Anda cocokkan apakah entry ke-1 dari si X ketika Anda kalikan dengan vektor kolom 1 di A sampai perkalian antara entry ketiga dengan vektor kolom ketiga dari A yang kemudian Anda jumlahkan itu sama nggak dengan perkalian AX yang biasa. Seperti itu ya. Jadi ini adalah gambaran umum untuk indeks M dan N seperti itu. Jadi kira-kira seperti ini. Jika A adalah matriks M dikali N, dan jika X adalah vektor kolom N dikali 1, maka produk dari AX adalah dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear dari vektor kolom A, di mana koefisien atau skalar kita itu adalah entry dari X. Itu ya, disesuaikan pasangannya. Entry X yang pertama Anda kalikan dengan vektor kolom yang pertama. Gitu ya. Entry vektor X yang ke N itu Anda kalikan terhadap kolom yang ke N. Seperti itu. Anda kombinasi linearkan dengan dijumlahkan ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Anda lihat di sini perkalian antara matriks dan vektor hasilnya adalah seperti ini. 1 min 9 min 3. Tapi kalau misalnya kita pandang sebagai kombinasi linear, 2 dikalikan dengan vektor ini, kemudian min 1 dikalikan dengan vektor ini, dan 3 dikalikan dengan vektor ini, maka hasilnya adalah sama. 1, min 9, dan min 3. Seperti itu ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, kita lanjut. Transpose matriks ini tinggal dibalikkan saja ya. Baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Gitu ya. Jadi jika A adalah sembarang matriks M dikali N, maka operasi transpose A itu dilambangkan dengan A pangkat T ya, T besar. Didefinisikan sebagai matriks N kali M. Jadi ukurannya kebalik ya. Yang tadi saya singgung, baris jadi kolom, kolom jadi baris. Otomatis ukurannya akan berubah, kecuali memang M sama dengan N gitu ya, matriks persegi. Yang dihasilkan dengan menukar baris dan kolom dari A. Gitu ya. Jadi baris di A akan menjadi kolom di A pangkat T. Sedemikian juga dengan analogi yang sama, kolom di A itu akan menjadi baris di A pangkat T. Ya, ini kata kuncinya. Untuk setiap indeks IJ itu adalah terbalikannya dari matriks A. Dari IJ ke JI. Seperti itu. Jadi kurang lebih seperti ini. Jika Anda punya matriks 3x4, entry-nya seperti ini, maka tinggal dibalikkan saja dari baris menjadi kolom. Gitu ya. Kemudian ada B yang sedemikian, B transpose-nya menjadi 2x3. Ketika C merupakan suatu vektor baris, maka C transpose harusnya matriks kolom ya, vektor kolom juga bisa. Nah, kalau misalnya matriks itu merupakan matriks skalar biasa,
Ya transposnya juga ya itu juga. Jadi D sama dengan D transpos. Sama-sama hanya 4 karena entry-nya kan cuma 1. Jadi tidak ya dirinya sendiri menjadi baris dan kemudian dirinya sendiri menjadi kolom. Ya. Jadi D sama dengan D transpos. Kemudian ke trace, jika A adalah matriks bujur sangkar, ya matriks persegi, maka trace A dilambangkan dengan atau dinotasikan dengan TR dalam kurung A, itu kita definisikan menjadi jumlah entry pada diagonal utama. Trace A tidak terdefinisi jika A bukan matriks persegi. Ada berapa poin ya? Ada 2 poin. Yang pertama itu adalah A-nya harus matriks persegi. Harus matriks persegi. Yang kedua, ini diagonal utama. Pengalaman saya sih, orang atau mahasiswa mendefinisikan sebagai diagonal utama suka terbalik gitu. Yang maksud saya terbalik itu seperti ini mungkin ya. Untuk diagonal utama dari suatu matriks persegi, misalnya saya mau definisikan matriks A 3 kali 3. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Itu ya. Nah, yang dinamakan diagonal utama atau mungkin bisa saya bilang elemen-elemen yang merupakan diagonal utama itu adalah elemen yang letak baris dan kolomnya sama. Contoh misalnya A11, A22, A33, dan seterusnya gitu. Jadi yang harus Anda pilih adalah ini, elemen 11, elemen 22, dan elemen 33. Nah, 3 inilah yang merupakan diagonal utama. Dan jumlahannya inilah yang akan Anda sebut sebagai trace A. Nah, terkadang yang yang saya temui dari mahasiswa itu terbalik gitu, karena kita berbicara soal diagonal, maka biasanya ketemu yang diagonal itu yang ini gitu, C, F, dan E. Ya sama diagonal, cuman ini bukan diagonal utama. Bukan diagonal utama. Melainkan yang diagonal utama adalah posisi baris dan kolomnya itu sama. Kalau digambarkan itu Anda bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Itu ya, kiri atas ke kanan bawah atau kanan bawah ke kiri atas. Jadi itu diagonal utama, ya. Jangan sampai terbalik-balik. Kemudian trace-nya itu Anda tinggal jumlahkan saja masing-masing elemen yang terdapat pada diagonal utama. Seperti itu. Oke, kalau dalam bilangan itu ada sifat aritmatika, dalam operasi sama juga, di matriks juga seperti itu. Ini selama kita punya matriks yang sebenarnya ukurannya sama ya, karena kita berbicara mengenai penjumlahan, yang ini komutatif, kemudian ini adalah asosiatif, kemudian ini asosiatif untuk perkalian, kemudian ada distributif, kemudian juga ada distributif pengurangan, distributif terhadap skalar, distribusi skala terhadap matriks, dan seterusnya sampai ke bawah. Ini dengan memisalkan dan memang dengan memandang bahwa A, B, C, A besar, B besar, C besar, itu adalah matriks dengan ukuran yang sama. Oh sorry, itu untuk penjumlahan ya, untuk penjumlahan. Atau mungkin saya bisa bilang untuk A, B, C tertentu yang memang memenuhi ya. Karena kalau misalnya ukurannya sama, kita nggak bisa pastiin bahwa ini berlaku gitu ya. Contoh kalau misalnya A-nya ukuran 5 kali 6, B-nya ukuran 5 kali 6, maka A dikali B kan tidak bisa dilakukan. Karena jumlah
kolom di A sama jumlah baris di B kan nggak sama, gitu ya. Jadi keseluruhan properti atau sifat ini disesuaikan saja dengan sifat-sifat pada matriks yang bisa dilakukan operasi perkalian atau penjumlahan. Pada perkalian matriks, AB dan BA itu A tidak sama dengan 0, tidak selalu sama gitu ya, tidak berlaku komutatif. Ini maksudnya AB itu tidak sama dengan BA, tidak berlaku sifat komutatif. Kemudian untuk AB sama dengan AC itu tidak menyebabkan B sama dengan C. Tidak bisa berlaku hukum cancelling ya. Kalau dalam bilangan kan bisa gitu ya. 5 kali 3 sama dengan 3 kali 5. Kemudian kalau misalnya Anda punya persamaan 2X sama dengan 8, Anda cancel 2 gitu ya. 2 di kiri, 2 di kanan. Terus memberikan kesimpulan X-nya sama dengan 4. Nah, di matriks nggak bisa seperti itu. Itu ya. Ada konsep-konsep tambahan yang memang bisa dan harus dipatuhi gitu, supaya bisa berjalan semuanya sesuai dengan kaidah. Gitu ya. Ini contoh ABC demikian, maka Anda bisa lakukan perkalian AB, Anda bisa lakukan perkalian BC, Anda dengan mendapatkan AB bisa Anda lakukan perkalian ABC karena jumlah kolomnya sama dengan jumlah baris yang di belakang, dan kemudian bisa Anda buktikan bahwa ketika AB yang dikalikan terlebih dahulu baru dikalikan dengan C, dengan BC yang dikalikan terlebih dahulu dan dikalikan A, itu hasilnya sama. Anda bisa buktikan dengan matriks-matriks yang lain. Seperti itu. Saya istirahat sebentar ya, 1 menit. Baik, kita lanjutkan ke matriks 0 ya. Matriks 0 itu bisa Anda, ini. Matriks 0 itu adalah kalau misalnya Anda berhadapan dengan matriks 0 dengan ukuran atau banyaknya baris ada M, banyaknya kolom ada N, maka entry-entry kesemuanya dari matriks 0 adalah 0 ya. Jadi dari baris pertama semua entry-nya 0, baris kedua entry-nya 0 sampai ke baris ke M, entry-nya 0 semua. Nah, saya rasa Anda bisa bayangkan ya bagaimana suatu matriks yang semua entry-nya adalah 0. Nah, properti untuk matriks 0 ini itu ada beberapa ya. Jadi
jika C adalah suatu skalar, suatu konstanta, dan kemudian ukuran dari matriks itu terpenuhi untuk melakukan suatu operasi. Ya, jadi maksudnya mungkin makanya tadi kita nggak bisa bilang kan bahwa A dan B itu ukurannya sama atau ukurannya berbeda. Tapi yang lebih ditekankan adalah ukuran sehingga terpenuhi operasinya. Karena kan masing-masing operasi kan berbeda prinsip gitu ya. Kalau misalnya penjumlahan antara dua matriks itu harus ukuran yang sama. Tapi kalau perkalian kan nggak begitu. Kalau misalnya A dan B ukurannya sama, yang menyebabkan jumlah kolom yang di matriks pertama dengan jumlah baris di kolom yang kedua, jumlah kolom di matriks kedua itu kan tidak terpenuhi nantinya ya, perkalian matriksnya. Makanya disesuaikan saja dengan operasi. Oke, kita lihat untuk yang A, itu A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A, sama dengan A. Ini saya rasa setuju semua ya, karena entry dari A ditambah dengan entry 0 di matriks 0. Ya, nggak akan merubah apapun. Begitu juga dengan A kurang dari 0, sama dengan A. Nah, yang ketiga, A dikurang A, itu sama dengan A ditambah minus A. Minus A itu yang tadi sudah kita bahas ya. Semua entry di A itu dikalikan minus 1. Ini akan sama dengan 0. 0 di sini, ya, Anda harus bisa bedakan ya. 0 ini bukan bilangan. Tapi 0 ini adalah matriks. Ya, ini hanya penulisan saja bahwa memang 0 yang kita maksud ini adalah matriks. Matriks yang sesuai dengan ukuran dari si A. Seperti itu. Kemudian yang D, 0 dikali A sama dengan 0. Saya rasa sama seperti penjumlahan ya. Ketika dikalikan 0, maka hasilnya akan 0. Kemudian ketika jika CA untuk C-nya skalar dan A-nya suatu matriks, itu perkaliannya sama dengan 0, maka kemungkinannya ada 2. Kalau nggak C-nya yang sama dengan 0, ya A-nya yang merupakan matriks 0. Ini bedakan ya, C sama dengan 0 karena kita berbicara mengenai skalar C, berarti C itu bilangan 0, bukan matriks 0. Sedangkan A yang merupakan matriks, ketika dia dikatakan bahwa A-nya sama dengan 0, itu menandakan bahwa matriks 0, bukan bilangan 0. Jadi sesuaikan saja dengan semestanya. Matriks identitas. Matriks identitas berorde n. Kalau berorde n itu artinya matriks persegi, ukurannya n dikali n. Ya, jadi kalau misalnya Anda bertemu dengan soal matriks berorde n, itu langsung saja Anda sebutkan dengan matriks persegi ukuran n dikali n. N baris dan n kolom. Notasinya adalah IN adalah suatu matriks bujur sangkar dengan entry bilangan 1 pada diagonal utama. Jadi sudah kita sempat bahas ya diagonal utama. Nah, selain di diagonal utama, itu semuanya 0. Ya, jadi yang diagonal utama itu 1, dan yang lain selain diagonal utama itu adalah 0. Nah, ternyata matriks inilah yang merupakan identitas untuk perkalian. Contoh kalau misalnya di bilangan kan yang menjadi identitas itu kan 1 ya. 1 dikali X sama dengan 1. Gitu. Ya. Nah ini kalau di matriks, matriks identitas yang seperti inilah, yang diagonal utamanya 1 dan yang lain 0 itulah, yang ketika dikalikan dengan matriks apapun, tentu saja dengan ukuran yang sama, itu hasilnya adalah sama.
Itu ya. Oke, lanjut. Nah, karena identitas ini matriks identitas ini adalah operasi yang dalam perkalian itu bisa memberikan hasil yang sama, maka ada dong operasi lain atau bisa dikatakan operasi lain sehingga memang operasi antara kedua matriks tersebut menghasilkan matriks identitas, dan itu adalah inverse dari matriks. Ya, jika A adalah matriks persegi dan jika B merupakan matriks persegi dengan ukuran sama sehingga memenuhi perkalian antara AB itu sama dengan perkalian antara BA. Tadi kan sudah sempat kita singgung juga ya, nggak selamanya perkalian matriks itu bersifat komutatif. Ya, ini karena mungkin kebetulan saja menemui kasus bahwa AB sama dengan BA, kasus komutatif terpenuhi, dan itu juga sama dengan matriks identitas, maka A dikatakan invertible, atau bisa Anda sebut dengan non-singular. Atau bisa Anda katakan bahwa A itu memiliki inverse. Inverse-nya apa? Inverse-nya adalah B. Gitu ya. Jika tidak ada matriks B yang dapat ditemukan, jadi untuk setiap matriks yang ada yang kita hitung gitu ya dalam semesta bilangan real, Anda kalikan dengan A itu nggak ketemu, yang hasilnya adalah I, maka A itu tidak memiliki inverse. Disebut saja dengan A-nya itu dikatakan singular ya, atau non-invertible juga boleh. Seperti itu. Nah, mungkin contohnya bisa dilihat seperti ini ya. Anda perhatikan seperti itu, A dan B yang demikian ya. A-nya 2-5-13, B-nya 35-12. Terus Anda kalikan kedua matriks tersebut ternyata menghasilkan matriks identitas, yaitu entry diagonal utamanya 1 dan yang lain 0. Maka ini identitas. Maka bisa dikatakan A dan B itu adalah invertible, dan matriks B ini merupakan inverse dari matriks A. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda bertemu dengan pasangan matriks yang lain sehingga memenuhi kriteria ini, maka kedua matriks tersebut saling invertible. Si ini inverse-nya ini, dan keduanya merupakan matriks non singular. Itu ya. Jika matriks A memiliki inverse, maka A dikatakan sebagai matriks yang dapat dibalik atau invertible. Atau Anda sebut dengan non singular. Itu sama-sama sebutannya ekuivalen ya. Invertible berarti non singular. Kalau non-invertible berarti singular. Jangan sampai kebalik ya. Yang singular itu adalah yang tidak memiliki inverse. Kalau non-singular memiliki inverse. Atau misalnya kalau misalnya dari segi bahasa Inggris mungkin Anda lebih nyaman dengan invertible, non-invertible kali ya. Invertible itu yang memiliki inverse, non-invertible itu yang tidak memiliki inverse. Tapi dalam definisinya ketika Anda berhadapan dengan singular non-singular, invertible itu non-singular, non-invertible itu singular. Kalau misalnya A itu invertible, memiliki sebentar. Oke. Ini maksudnya tunggal ya. Ini maksudnya singular ini dalam artian yang berbeda kali ya. Karena singular itu kan yang sudah kita pelajari singular untuk matriks ya. Ini singular dalam artian tunggal ya. Bukan berarti non-invertible. Jadi saya bacakan. Dalam hal A
itu memiliki inverse, yaitu invertible, memiliki inverse. Inverse dari A itu selalu tunggal. Unik gitu ya. Maksudnya unik di sini kalau misalnya Anda pernah ketemu ya dalam persamaan misalnya. Contohnya 2x sama dengan 8. Solusinya tunggal nggak? Halo? Gimana Pak? Berulang. Wah, pada ini ya, pada bengong ya. Kita kan tadi sudah sampai di pembahasan matriks A itu invertible, ya. Kita mau menuju ke ketunggalan atau eksistensi tunggal atau tidaknya dari suatu inverse matriks gitu. Nah, saya coba bawa ke persamaan gitu ya. Contohnya 2x sama dengan 8. Itu solusinya tunggal nggak? 2x sama dengan 8. Atau oh gini deh, mungkin belum paham ya. 2x sama dengan 8 kan x-nya sama dengan 4 ya? Setuju ya? Nah, Iya Pak. nah ada nggak x selain 4 yang memenuhi 2x sama dengan 8? Itu deh. Tidak ada Pak. Berarti Ada ya? tunggal. Ya, itu maksudnya ketunggalan suatu solusi atau ketunggalan suatu apa bisa saya bilang komponen gitu ya, bahwa memang hanya satu-satunya itulah yang memenuhi entah suatu persamaan, entah suatu proposisi itu ya. Coba bedakan antara kalau misalnya Anda memiliki persamaan x kuadrat min 1 sama dengan 0. Nah, solusinya kan itu enggak tunggal. Karena ada x yang sama dengan 1 dan x yang sama dengan min 1 yang ketika Anda substitusikan itu memenuhi persamaannya. Gitu ya. Jadi itu yang dinamakan tunggal. Solusinya hanya 1. Nah, makanya kalau kita baca lagi, sehingga jika B dan C keduanya adalah inverse dari A, maka yang kita maksud dengan ketunggalan adalah B-nya sama dengan C. Seperti itu ya, tidak ada dualitas antara solusi gitu. Kalau tadi kan ada dualitas tuh, yang x kuadrat min 1 kan beda sama 1. Itu ya, min 1 beda sama 1. Berbeda kalau misalnya kita berbicara mengenai solusi tunggal, nggak ada lagi yang solusi yang memenuhi entah persamaan atau proposisi. Seperti itu ya. Jadi ketika Anda berhadapan dengan inverse dari A, maka inverse tersebut tunggal. Itu ya, hanya satu inverse-nya. Nggak ada yang lain. Seperti itu ya. Anda pernah saat SMA ya, inverse matrix. Ini mungkin boleh di-mute. Oke. Mungkin Anda pernah dapat ya, atau di SMA, cara untuk mencari inverse matrix itu Anda mulai dengan perkalian antara diagonalnya, kemudian dikurangi, dan itu akan menjadi namanya determinan ya, determinan dari suatu matriks. Kemudian determinan tersebut dibalik, kemudian dikalikan dengan susunan matriks yang berbeda gitu ya. Itu didapatkan A inverse. Saya rasa ini sudah hatam semua ya untuk mendapatkan A inverse. Ini contohnya, kalau misalnya Anda mendapatkan matriks A yang demikian, maka Anda menghitung determinannya dari diagonal utama dikurang diagonal yang lain gitu ya. Ini adalah kasus untuk 2x2. Anda bisa cek bahwa untuk yang ini perkalian antara 6152
dengan 1/7 dari 2-1-5, 6 itu adalah I. Anda bisa cek. Ya. Jadi untuk mengecek apakah benar sesuai perhitungan yang di slide sebelumnya, bahwa ini adalah inverse dari A. Seperti itu ya. Oke, saya rasa seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak dari keseluruhan materi? Tidak ada? Oke, ini karena kita sebenarnya kan 3 SKS ya, berarti sebenarnya masih ada 50 menit lagi sebenarnya. Jadi ini sebenarnya tugas yang sudah disusun oleh kami, gitu ya, dosen pengampu aljabar linear elementer. Saya berikan 2 pilihan deh, karena kita masih ada 50 menit lagi. Apakah mau dikerjakan sekarang, kemudian mungkin kita bahas satu-satu, gitu ya, atau ini kuliahnya sudah berakhir, kemudian ini dijadikan tugas, dikumpulkan minggu depan. Gimana kira-kira? Jadikan tugas saja, Pak. Jadikan tugas ya? Setuju semua sama Wahyu? Setuju, Pak. Oke, setuju. Berarti nggak apa-apa nih, kuliah berakhir hari sekarang. Kayaknya pada ini sudah terlalu sore. Oke, kalau begitu tugas ini itu berdasarkan referensi utama ya, Anton Rores tadi. Saya rasa edisi ke-11 ya. Sebentar ya, saya share sedikit. Oke, benar ya. Anda harus dapatkan bukunya Anton dan Rores itu yang edisi 11 ya. Atau nanti saya download terus saya share di GCR saja deh. Ya, untuk Anda bisa jadikan rujukan. Oke. Untuk tugas tadi ada di exercise set ya kalau nggak salah. Exercise set. Ini sudah 115. Ini ke atas. 14. 13 ya. Tadi kalau nggak salah PR kita di exercise 13 ya. Nah ini exercise 13 itu di nomor 1 sampai 6, 9 sampai 10. Nah ini jadi Anda kerjakan 1 semua poin, 2 semua poin, sampai 6 semua poin ya. Saya rasa seperti itu. Kemudian nomor 9 sampai 10. Itu ya, ini exercise set 13. Saya rasa. Kemudian soal tambahan lain, exercise set 1,4 dari 1 sampai 8. Satu titik 4, ini 1.6. Oke,
bawah. Ini 1.4 Anda kerjakan dari nomor 1 sampai 8 ini ya, sampai sini. Kalau menurut saya sih cukup banyak, jadi mungkin sebenarnya sih prefer bahas di sini gitu ya. Gimana? Mau dibahas di sini? Maksudnya Anda mengerjakan di sini, kemudian nanti ada beberapa yang presentasi gitu? Atau jadikan PR semua? Bahas beberapa saja mungkin Pak. Ini berarti yang bahas bukan saya loh, kalian ya. Kalian yang mencoba gitu, mencoba soalnya, kemudian nanti beberapa presentasi gitu. Bagaimana? Kalau bahas beberapa nanti saya tunjuk aja nanti dari partisipan gitu ya, share gitu, share hasil pekerjaannya gitu. Gimana kira-kira? Oke, kalau misalnya mau dibahas beberapa, kita lihat di exercise set 1.3 ya. 1.3. Itu soal nomor 1 sampai 6. 1 sampai 6, 9 sampai 10. Oke, nomor 1, 2 kita bahas bareng-bareng ya. In exercise 1, 2, suppose that A, B, C, D, E adalah matriks dengan ukuran 4x5, 4x5, 5x2, 4x2, 5x4. Untuk setiap bagian, tentukan apakah ekspresi matriks itu terdefinisi. Gitu ya. Ketika ekspresi tersebut terdefinisi, berikan ukuran hasil ekspresi tersebut. BA terdefinisi enggak? Tidak, Pak. Terdefinisi, Pak. Terdefinisi, Pak. Yang bilang terdefinisi raise hand coba. Siva, Kanaya, Kairunisa, Sylvia, terdefinisi ya. Mungkin coba bisa Anda lihat dulu ukurannya A dan B. Joshua, kok jadi lower semua tuh? Gimana? Tidak terdefinisi itu, Pak. Oke, jadi nggak terdefinisi ya. Mungkin yang nggak terdefinisi, sekarang yang terdefinisi lower hand ya. Yang nggak terdefinisi angkat tangan deh. Yang tidak terdefinisi ada Halilah, Ivander, Wahyu, Kanaya. Kok nggak ada yang nggak ada yang ini resen semua. Oke, sepertinya banyakkan yang tidak terdefinisi ya. Boleh lower hand. B-nya kan 4x5. Artinya 5 itu menandakan banyaknya kolom. Sedangkan A itu 4x5. Yang ditinjau adalah barisnya. Banyaknya kolom di B itu 5. Banyaknya baris di A itu 4. Artinya nggak sama ya. Berarti perkaliannya tidak terdefinisi.
Betul ya, nggak terdefinisi. Oke, yang B, A dikali B transpose, terdefinisi nggak? Terdefinisi, Pak. Wahyu bilang terdefinisi. Yang lain? Terdefinisi. Terdefinisi. Evan juga bilang terdefinisi. Betul ya, terdefinisi. Anda perhatikan B transpose, karena B-nya 4 kali 5, berarti B transpose itu ukurannya berubah, 5 kali 4. A berarti kolomnya 5, B barisnya 5. Karena sama berarti terdefinisi. Ukurannya berapa nih? Hasil perkaliannya? 4 kali 4, Pak. 4 kali 4 ya, betul ya. Tinggal ambil yang depan sama belakang dari masing-masing ukuran. Ada AB transpose. Oke, berarti B terdefinisi. Sekarang yang C. A dikali C ditambah D. Terdefinisi enggak? Terdefinisi, Pak. Kanaya bilang terdefinisi. Yang lain? Terdefinisi, Pak. Oke, kalau terdefinisi berapa hasil ukurannya? 4 kali 2. 4 kali 2. Betul ya, 4 kali 2. A dikali C itu akan menghasilkan 4 kali 2, dan D juga itu 4 kali 2. Ketika ditambahkan akan menghasilkan 4 kali 2 juga. Oke, yang D itu E dikali AC, terdefinisi enggak? Terdefinisi. Halilah ya bilang terdefinisi. Yang lain bagaimana? Terdefinisi, Pak. Oke, terdefinisi ya. Kalau misalnya Anda melihat dalam kurung, berarti dalam kurung dulu yang dikerjakan. Untuk A dikali C itu ukurannya 4 kali 2 ya. Kemudian 4 kali 2 dikalikan dengan terhadap E yang 5 kali 4. Nanti hasilnya adalah ukuran 5 kali 2. 5 kali 2, betul ya. Oke, kita lanjut yang ke E. Itu ada A-3E transpose, terdefinisi enggak? A dikurang 3E transpose, terdefinisi enggak? Terdefinisi, Pak. Terdefinisi, Pak. Terdefinisi ya. E transpose kan ukuran 4 kali 5. A juga ukuran 4 kali 5, maka nanti hasil pengurangannya, dan 3 itu skalar ya. Ketika skalar dikalikan dengan matriks itu tidak akan mengubah ukuran. Jadi 4 kali 5 untuk A, E transpose juga 4 kali 5, dikurangi juga akan menjadi 4 kali 5. Untuk yang F, terdefinisi enggak? Terdefinisi, Pak. Terdefinisi, Pak. Terdefinisi? Atau tidak? Tidak terdefinisi, Pak. Oke, Kanaya bilang tidak. Wahyu tadi pendapatnya apa? Terdefinisi, Pak. Terdefinisi. Oke, kita lihat ya. Untuk B itu kan 4 kali 5 ya. Berarti 5 dikalikan B tidak akan mengubah ukuran. 5 dikali B berarti ukuran 5B tetap 4 kali 5. Kemudian A itu 4 kali 5 juga. Ya, berarti 5B ditambah A itu terdefinisi ya. Baru 5B tambah A-nya dulu. Terdefinisi ya. Ya. Dengan ukuran 4 kali 5. Betul ya? 5B tambah A ukurannya 4 kali 5. Kemudian untuk E itu ukurannya 5 kali 4.
E yang 5 kali 4 dikalikan dengan 5B plus A yang ukuran 4 kali 5. Berarti terdefinisi ya. Banyaknya kolom di E 4, banyaknya baris di 5B plus A itu 4 juga. Berarti terdefinisi nanti akan menghasilkan ukuran 5 kali 5 ya. Oke. Begitu untuk nomor 1 sudah banyak ya. Nomor 2. Nomor 2 yang terakhir aja ya. Langsung aja deh. Nomor 2. C dikali D transpose terdefinisi enggak? Terdefinisi, Pak. Terdefinisi ya. Oke. Untuk yang D dikali C, D dikali C Tidak terdefinisi. tidak terdefinisi, betul ya. Untuk BC dikurang 3D. Terdefinisi, Pak. Terdefinisi, betul ya. Ada yang nggak setuju nggak? Yang C, nggak tepat terdefinisi. Oke, setuju semua ya. Kemudian yang D, D transpose dikali BE. Terdefinisi atau enggak? Terdefinisi. Terdefinisi, Pak. Terdefinisi ya. Ada yang nggak setuju nggak? Untuk B kan 4 kali 5 ya. B-nya 4 kali 5, E-nya 5 kali 4, berarti terdefinisi dengan ukuran 4 kali 4. Kemudian D transpose itu 2 kali 4 ya. D transpose 2 kali 4, BE itu 4 kali 4. Terdefinisi berarti ya. Oke. Untuk yang E, B transpose D ditambah ED. Terdefinisi, Pak. Sekali. Terdefinisi ya, coba lihat. Betul ya, terdefinisi ya. Kita coba breakdown. E-nya itu 5 kali 4, D-nya 4 kali 2. Berarti ED itu 5 kali 2 ya. Kemudian D-nya 4 kali 2, B-nya itu 4 kali 5, berarti B transpose 5 kali 4. Artinya B transpose D itu akan 5 kali 2. Ini 5 kali 2, ini 5 kali 2, terdefinisi berarti ya. 5 kali 2. Oke, yang terakhir, BA transpose ditambah D. Terdefinisi? Tidak. Tidak terdefinisi. Tidak ya, kita coba lihat. A transpose itu 5 kali 4, B itu 4 kali 5, berarti BA transpose 4 kali 4 ya. Kemudian D-nya itu 4 kali 2. Berarti penjumlahan ukuran yang berbeda, berarti tidak terdefinisi. Oke, 1 sama 2 berarti sudah dibahas ya. Artinya sisanya dijadikan tugas individu saja pada kalian. Ini saya post nanti semuanya untuk kontrak, slide, kemudian nanti bukunya saya post juga. Kemudian untuk assignment juga saya post. Untuk assignment nanti saya batasi sampai hari Kamis jam 12. Izin bertanya, Pak. Wahyu silakan. Untuk link recordnya itu diambil di mana ya, Pak? Oke, record link nanti juga saya akan post deh di ini. Sebentar. Mungkin nanti akan saya coba ya, recordnya saya post di GCR. Kalau misalnya memang tidak muat di GCR, nanti pada saat saya post itu saya coba post di YouTube aja, biar YouTube-nya saya berikan linknya langsung.
Tapi nanti saya coba gecer langsung saja nanti ya. Baik, Pak. Oke. Itu semuanya nanti akan saya post. Ada yang mau ditanyakan? Devan, silakan. Untuk tugasnya itu dibikin di Google Docs atau ditulis lalu di-scan begitu, Pak? Iya, kok harusnya bisa. Tapi ini ya, akan lebih baik kalau ditulis kemudian saya berikan pilihan deh, kalau misalnya mau ditulis kemudian di-scan boleh. Kalau menggunakan Anda ketik dengan Microsoft Word boleh. Tapi jangan Google Docs deh. Microsoft Word aja ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Itu ada lagi? Ini karena banyak, jadi bisa dicicil ya. Tugasnya ini poinnya banyak sekali. Nomor 3 sampai 12, 4 juga 12, 5 juga 12. Jadi Anda mengerjakan 36 soal. Karena ini banyak, mungkin akan lebih baik jika kalau misalnya Anda menuliskan caranya, saya apresiasi sekali. Tapi tidak apa-apa kalau misalnya mau secara langsung gitu. Maksudnya Anda mencoret-coret di kertas, kemudian langsung jawabannya di tulisan tugas Anda, saya bolehkan deh. Ya. Tapi saya apresiasi kalau misalnya Anda menggunakan cara. Oke, seperti itu. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya rasa perkuliahan cukup sampai sini. Sekiranya ada kesalahan dari saya minta maaf. Semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Saya akhiri perkuliahan. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sore Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Sore Pak, terima kasih Pak. Ya, sama-sama.